Ketika kita memasukkan rasa senang ke dalam hati seseorang dengan cara berbagi, dengan cara memberi, dengan cara apa yang ada pada kita, lalu diberikan kepada orang lain, dengan waktu yang bersamaan ketika kita masukkan rasa senang ke dalam hati seseorang, kita akan mendapatkan hal yang sama. Kenapa kita harus berkorban? Karena ibadah korban itu adalah cara ampuh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa-apa ibu-ibu? Jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat arti kata dari korban itu adalah korba. Terdiri dari huruf ko. Apa lagi? Ro. Apa lagi? Ba. Korba. Yang bermakna dekat. Kalau kita lihat Al-Quran, kita baca Al-Quran, kemudian banyak kita menemukan kata korba, korib di dalam Al-Quran. Salah satunya surah Al-Baqarah 214. Ala inna nasrullahi qarib. Ingat, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Pertolongan Allah itu sangat qarib. Di ujung ayat ini ada kata qarib, dekat. Dan ini sudah diambil oleh bahasa, di dalam bahasa kita, bahasa Minang, menjadi karib, kerabat. Orang dekat, keluarga dekat, pemilih terdekat. Dan setiap kata yang ada di dalam mufradat bahasa Arab umpamanya, apabila ditambah akhirnya alif, nun, itu maknanya berubah menjadi lebih atau semakin. Contoh, ghafara, artinya apa? Ampunan. Lalu ditambah dengan alif dan nun menjadi ghufran, artinya banyak ampunan. Begitu juga dengan tulisan kosakata koroba atau kurban, apabila ditambah dengan huruf alif dan nun di akhirnya menjadi kurban. Kalau kurban artinya dekat, koroba dekat. Kalau kurban maknanya menjadi dekat, semakin dekat. Apa artinya? Ketika seseorang mau dia membelanjakan hartanya, uangnya, dia sisihkan untuk menjadi peserta korban, lalu dia melakukan ibadah korban, maka dia dekat dengan siapa? Dekat dengan Maha Pengampun, dekat dengan Ar-Razzaq, dekat dengan Ar-Rahim. Artinya apa? Ketika kita dekat dengan Allah, Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau kita dekat dengan Allah, ketika kita punya permasalahan yang ada di atas dunia ini, Allah akan berikan solusi. Ketika kita punya kesulitan, Allah akan berikan jalan keluar kalau kita dekat dengan Allah. Apalagi di akhirat, dia dekat dengan Al-Ghaffar, dia dekat dengan Maha Pengampun. Kalau dia diampuni, dimaafkan kesalahannya, lalu bagaimana? Tentulah di akhirat dia akan selamat. Di dalam kubur dia selamat. Di padang mahsyar dia selamat. Hari-hari yang panjang dia selamat. Kalau dia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, dekat dengan surganya. Dekat dengan Allah, jauh dengan nerakanya. Untuk itu ibu, pak, korban ini merupakan salah satu ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan kepada ampunannya. Dekat dengan rahmatnya, dekat dengan petunjuknya. Untuk itu ibu, pak, yuk buatlah planning
buatlah rencana, saya akan menjadi peserta korban. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus berkorban itu mengeluarkan biaya untuk berkorban? Pada saat kita berkorban menjadi peserta korban, kita sedang memasuki rasa bahagia di dalam hati kita. Apa lo hubungannya Ustaz? Korban dengan rasa bahagia, rasa senang. Ketika seseorang dia membelanjakan budgetnya, menggunakan uangnya menjadi peserta korban, lalu di hari H nanti daging korban itu dibagi. Saat daging korban dibagi, dinikmati oleh orang lain, apa kata orang miskin? Bagaimana reaksi dari orang miskin? Bonginya atau gembira? Senang. Gembira. Artinya apa? Di saat kita memberi, di saat kita berbagi, lalu apa yang terjadi? Akan sururu tadkhulul alal muslimin. Kita sedang memasukkan rasa senang ke dalam hati saudara kita. Aku yang dikecewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Ahabbul a'malu ilallah. Perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Perbuatan itu bukan saja perbuatannya dicintai oleh Allah, tetapi orang yang melakukan itu dicintai oleh Allah. Apa itu? Tadkhulu sururu fi qalbi muslim, yaitu memasukkan rasa senang ke dalam hati orang-orang yang beriman. Baca caranya. Bagaimana caranya memasukkan rasa senang ke dalam hati saudara kita? Dengan cara meminjam. Dengan cara apa? Memenuhi kebutuhannya. Dengan cara apa? Memberikan pertolongan kepadanya. Dalam cara apa? Dalam berbagi. Dalam cara apa? Memberi. Ini merasukkan rasa senang ke dalam hati seseorang. Ketika kita memasukkan rasa senang ke dalam hati seseorang, lalu apa hubungannya rasa senang dengan kita berbagi? Ketika kita memberi, ketika kita berbagi, anggaplah itu korban tadi, lalu dinikmati oleh orang lain, diterima oleh orang lain, ada perasaan senang. Ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Apa itu? Ketika kita melakukan sebuah kebaikan atau melakukan sebuah perbuatan, kita akan mendapatkan balasan dari perbuatan itu. Artinya apa? Ketika kita memasukkan rasa senang ke dalam hati seseorang dengan cara berbagi, dengan cara memberi, dengan cara apa yang ada pada kita, lalu diberikan kepada orang lain, dengan waktu yang bersamaan ketika kita masukkan rasa senang ke dalam hati seseorang, kita akan mendapatkan hal yang sama. Maka itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah? Ada salah seorang laki-laki datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya hati, wa qaswatul qalbi, keras hatiku ya Rasulullah, sulit untuk menerima kebenaran, tak mau menerima kebenaran. Aku saja yang benar ya Rasulullah, tak sulit aku menerima masukan, sulit aku menerima nasihat dari orang lain, punya masalah dari hatiku ya Rasulullah. Bagaimana hatiku ini supaya lunak ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, amsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim. Bukan sekadar usap aja, Bu. Jangan salah makna, beko. Sebab anak yatim dusuk kepala, bukan itu aja. Apalagi anak yatim malah godang, beko.
Model Pak Ji kan anak yatim ya. Usap kepala, apakah makna itu anak yatim kan jelas umurnya, tentang umurnya. Tetapi makna amsa roksa yatim ini maknanya tidak saja menghusap, tetapi berbuat baiklah kepada anak yatim. Berbagilah dengan anak yatim. Sururu, masukkanlah rasa senang ke dalam hati anak yatim. Oh, kece ustaz tadi usap kepala anak yatim. Dari kaku palo nak yatimnya dak lagi titis KTL. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amul miskin. Apa itu? Agilah makan orang miskin. Salah satunya ibu pak ikoh yang kita lakukan ketika kita memenuhi hajat orang miskin. Magi orang miskin, dia jarang, hitungan jari dia makan daging. Lalu kita beri, lalu kita dengan hasil usaha kita, hasil kerja kita menjadi peserta korban, lalu dinikmati oleh orang lain, lalu dia memenuhi hajatnya. Ini kata Rasulullah akan membuat hatimu lunak. Tidak saja itu ibu pak, yang terakhir dikatakan oleh Rasulullah, seseorang yang memenuhi hajat saudaranya ketika dia pergi lalu kita tompangi. Ketika dia butuh kita beri, ketika dia butuh kita kasih, kita penuhi hajat saudara kita. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'malu ilallah, perbuatan yang paling aku cintai, memasukkan rasa senang ke dalam hati saudara, memenuhi hajatnya. Kita punya anak, kita punya istri, kita antar dia ke pasar, kita antar dia ke sekolah, memenuhi hajatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Ahabbu ila min an aqtifa min hazal masjid, lebih aku sukai perbuatan memenuhi hajat itu daripada beriktikaf di masjidku selama 1 bulan. Jadi ibu pak, kalau ada yang minta antan ke balai, itu aset dek pak. Pahala godang dek kita. Nah, memenuhi hajat orang lain. Ketika kita punya anak, kita antarkan ke sekolah, kita antarkan ke tempat dia belajar. Iko aset bagi kita atau amal soleh. Apa? Memenuhi hajatnya lebih baik daripada beriktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan penuh. 1 hari aja, 1 waktu aja kita melakukan sholat di situ, lebih baik pahalanya dari 1000 kebaikan, 1000 kali sholat. Kok sebulan kita sholat di situ? Sholat wajib, apalagi sholat sunat. Begitu besar pahala yang diberikan oleh Rasulullah, yang dijanjikan oleh Rasulullah bagi orang-orang yang memenuhi hajatnya. Lalu yang terakhir apa hubungannya tadi? Ketika kita memberi, ketika kita mengasih, salah satu korban tadi adalah kita sedang memasukkan rasa senang ke dalam hati orang yang beriman. Apalagi yang kita beri itu orang yang sulit, orang yang susah, orang yang melarat, jarang makan daging. Itu pahalanya beda dengan pahala orang-orang yang biasa makan daging. Umpama kita kasihkan daerah terpencil, kita kasihkan ke daerah sulit, itu beda nilainya dengan orang yang punya kopon 3, 4, 5, bahkan sampai full. Minta tolong kulkasnya dek daging kurban nagai banyaknya. 3 ompek kurbannya. Kalau itu ibu pak tidak bermakna, artinya lebih bermakna kita mengasihkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Untuk itu, sebagai kesimpulan dari ceramah kita pada kesempatan kali ini, kenapa kita harus berkorban? 1, sebagai wujud syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Semakin kita
dititipkan nikmat, semakin kita berbagi. Semakin kita dititip nikmat, semakin kita memberi. Semakin kita memberi, kita semakin dipercaya oleh Allah untuk dititipkan nikmat. Yang kedua adalah korban itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin kita berkorban, gunakan harta, semakin kita dekat dengan Allah. Dan yang ketiga adalah apa? Yang ketiga tadi, ketika kita berkorban lalu daging kurban itu dinikmati oleh orang lain, kita sedang memasuki rasa senang ke dalam hati kita dan juga ke dalam hati orang lain. Ketika kita masukkan rasa senang ke dalam hati orang lain, maka balasan yang serupa akan kita dapatkan. Jadi Ibu, Pak, ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan itu agak membakar semangat kita untuk bisa menjadi peserta korban untuk tahun ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.